Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Bagi semuanya shalom. Saudara, saya percaya hari ini kita datang dengan segala keadaan kita, saudara. Mungkin keadaan kita berbeda-beda, mungkin hari ini engkau ada yang mengalami sukacita, engkau ada yang mengalami mungkin kesedihan, engkau ada yang mungkin berada di atas, engkau mungkin ada yang berada di bawah, saudara. Tapi saya percaya
apapun musim kehidupan kita, satu hal yang kita percaya saudara, bahwa Tuhan yang sama selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Biar hari ini saudara kita datang ke rumah Tuhan, kita mau deklarasi, kita mau janji kepada Tuhan bahwa Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, satu janji kami kepada Tuhan, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Amin saudara. Mari sama-sama saudara, yuk kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun musim kehidupan kami Tuhan, biar kami mau berkata pada hari Tuhan Yesus, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama saudara dengan segenap iman, mari sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ini janji kami tuh, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
ku cinta Kau. Mari sama-sama nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sekali lagi sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Oh, kami cinta Kau Tuhan. Engkau bersama dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pada Tuhan, sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus. Mari sekali saudara, apapun yang kau alami saudara, mari janji sama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyatakan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cinta Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Yesus Tuhan, sembah Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, di setiap musim hidup kami ada Tuhan bersama dengan kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Koradadamaya syanamaya nadadada. Hiradadadada. Koradadadada. Hiradadadadamaya syanamaya nadadada. Syanadadadadadamaya syan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Oh, 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 oh.
Mari bersepakat GBP-nya sama-sama. Satu suara katakan I exalt you Lord. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. oh, we exalt thee, Lord. I Exalt thee. yes, amen. I exalt thee. Oh, Exalt thee. mari bersama-sama saudara. Nyatakan, we exalt thee, Lord. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. We exalt thee, Lord. Exalt thee, oh. I exalt thee, oh Lord. Mari sepakat sama-sama katakan, Kau ku sembah di tempat ini Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Sembah, sembah aja, sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Amin, amin. Sembah aja. Kau ku sembah. Mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu. Mari declare, katakan sama-sama. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Nyatakan. Dengarlah seruan setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh, sembah, sembah Raja mulia. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja sedang. Nyatakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah.
disembah. Sebab kami menyembah Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk bangkit menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai. Yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Amin. Shalom GBI PRJ. Saya mau lihat lambaian tangannya diberkati Tuhan. Visi kita tahun ini bangkit jadi pemenang. Rise up, be victorious. Tepuk tangan bagi Allah kita sama-sama. Build the Canada. 1, 2, 3, 4. Sama-sama kita belajar pujian ini. Visi kita tahun ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita nyatakan. Come on. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Katakan, sama-sama nyatakan. Rise up, be victorious. Be victorious. Rise up, be victorious. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Say, let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, serahkan. Sama-sama, come on. Rise up, be victorious. Lebih lagi nyatakan saudara, come on. Rise up, be victorious. Great time. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Now help me, come on. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Let us declare the word of God. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita, come on. 1, 2, 3, hey! Ketika saya katakan rise up, katakan be victorious. Rise up! Rise up! Yeah! Oh Tuhan yang sanggup, jadikan kami lebih dari pemenang. Hey! Yes, Lord! Sama-sama. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Be victorious. Let us declare to the world
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Sedangkan di mana saudara? Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap semua, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Tepuk tangan kamu, say. Mari sama-sama dengan suara untuk katakan, come on, say. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey, hey, hey. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi? Katakan dengan iman, katakan, come on. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Raja segala raja. Say. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Amin. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Yang sepakat katakan amin. Sungguh besar perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebab itu kami sama-sama gereja-Mu, Tuhan. Dengan satu hati, satu suara, kami mau sepakat sama-sama katakan, Sungguh besar Kau Tuhan. Come on, katakan. Kau perisai. Mana suara yang lebih kencang lagi, katakan, come on. Ku berdiri dengan Dalam siapa saudara, katakan. iman dalam Yesus Tuhan. Katakan. Kau yang memberi kemenangan. Yang siap bersuara, katakan. Terpujilah. Siap yang terakhir sama-sama ya, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. katakan terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang sepakat berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja, come on. Shout haleluya. Haleluya. Saat ini kami bersorak merayakan ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang selalu memberi kami kemenangan. Dan saat-saat ini kami mau bangkit untuk menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Kau sendiri yang pegang kendali atas bangsa kami karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan khususnya
di era masa-masa pemilu untuk tahun 2024 nanti ya Tuhan. Kami berdoa kiranya semua berjalan dengan aman, semua berjalan dengan damai, semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kiranya setiap presiden yang terpilih adalah presiden yang nasionalis dan toleran, juga takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami selalu berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan kesehatan atas pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan juga yang memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya hikmat kebijaksanaan terus menyertai hamba-Mu. Tuhan tambahkan kepekaan, ketajaman lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu sebagai the messengers of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga besarnya. Juga Gembala CK7 Dr. Yanto, kami percaya Tuhan kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada kuasa otoritas yang daripada Tuhan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berikan hikmat, agar hamba-Mu bisa mengembalakan setiap kami umat-Mu di CK7, sehingga menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang menjadi perisai, Engkau yang menjadi tembok atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi, memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Dan biarlah keluarga besarnya juga selalu aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk generasi Yeremia. Kami percaya janji Tuhan atas generasi muda ya Tuhan, di mana akan lahir anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Saat ini kami percaya Tuhan, dari gereja kami akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan, dan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk saudara semua. Baik, di kesempatan sore hari dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini GBPRJ. Saudara kalau ada boleh jangan malu saudara. Angkat tanganmu yang tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini? Ada di tengah, halo Ibu. Ada di belakang juga Bapak. 3, 4, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah saudara. Saudara bisa scan QR yang di depan saudara untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, sedikit informasi saudara bahwa jangan lupa bulan Desember nanti saudara, kita akan sama-sama merayakan HUT gereja kita terkasih GBPRJ saudara. Oleh karena saudara, kami menghimbau bagi saudara yang belum memiliki KKJ, kartu keluarga jemaat, saudara bisa membuat KKJ sekarang saudara dengan cara men-scan QR yang di depan layar saudara, atau nanti setelah ibadah saudara bisa mengunjungi counter di depan saudara, karena nanti pada bulan Desember saudara, pada saat HUT gereja kita akan ada tiket dan akan diprioritaskan bagi jemaat yang sudah memiliki KKJ. Baik saudara, baik kita akan memberikan persembahan saudara, mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara melalui amplop. Bagi saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti dengan cepat pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara ataupun di depan layar saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, mari sama-sama yuk kita undang, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis dan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Hari Onsite hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Samara Geraldine Tuanakota.
Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang professional and couples 2 PM service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Kamis 28 September 2023, maka diinformasikan pada tanggal tersebut untuk kantor OTP CK7, KUL, Doa Fajar, dan Bible Study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23. Deeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Let every breath that we take, Lord, setiap hembusan nafas kami, Bapa, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab adanya kami hari ini tidak pernah karena kami, tapi karena kekuatan-Mu saja, Bapa, yang memampukan setiap kami, Tuhan. Kehendak-Mu jadilah ya, Bapa. Aku tak
aku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jemaat saja sama-sama nyatakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Satu-satunya perlindungan saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
menikmati pertolongan Tuhan hari-hari ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sejauh langit dari bumi, for God so loved the world. Yes, Jesus. Penuhi hati kami yang merindu hanya menyembah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Hanya menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami tahu kekuatan itu berasal dari Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala sesuatu. Keberadaannya, kasihnya, pertolongannya, mujizatnya tidak pernah berubah. Karena itu tempat ini adalah tempat yang baik bagi kami. Ketika kami datang dengan pertanyaan, kami pulang dengan jawaban. Kami datang dengan kehausan, kami pulang dengan dipuaskan. Kami datang dengan kelaparan akan firman-Mu, kami pulang dengan dikenyangkan. Dan kami tahu ada Tuhan di sini dan itu lebih daripada apa yang kami inginkan. Terima kasih, kami sudah memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Nanti saya ceritakan apa yang Tuhan lakukan selama kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya diserang sebuah penyakit. Dan kalau saya berdiri di sini, saya tahu itu karena Yesus satu-satunya harapan dalam hidup saya. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yes, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan Kau lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Yesus harapan dalam hidupku. Mazmur 42, mari kita baca bersama-sama. Jangan khawatir walaupun saya pakai nyanyi, waktunya tidak lebih dari 40 menit. Saya dikenal sebagai pengkhotbah yang ngomongnya agak cepat. Saya pernah khotbah satu kali, waktu itu Pak Ahok masih wakil gubernur. Lalu saya dikasih waktu 30 menit. Sebelum mulai, waktu Pak Ahok baru datang, saya datang duluan. Lalu kemudian pembawa acaranya bilang, Pak Pendeta minta maaf, karena Pak Ahok masih ada acara, waktu Bapak 12 menit khotbahnya. Cukup apa enggak? Cukuplah dengan anggukan kepala yang tidak terlalu meyakinkan. Lalu dia berkata, itu 12 menit sudah sama 2 pujian. Oke, bahan Bapak dikurangi enggak? Tidak sama sekali. Biasa Bapak khotbah berapa lama? Paling kurang 30 menit. Jadi apa yang Bapak lakukan? Nanti lihat aja sebentar. Lalu saya mulai khotbah dengan speech yang lebih cepat dari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama membuka Mazmur 42 dan kita akan membaca ayat. Dan setelah selesai khotbah, Pak Ahok naik dan Pak Ahok bilang, minta maaf Pak Pendeta. Saya belum pernah dengar pendeta khotbah cepat seperti Bapak. Sampai saya enggak ngerti Bapak ngomong apa dari tadi. Saudara, Mazmur 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari baca Alkitab ini supaya iman kita bertumbuh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah, itu judulnya, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allahku penolongku, itu judul khotbah saya. Latar belakangnya mari kita lihat secara cepat, nanti saudara di rumah baca dengan lengkap supaya saudara bisa mengerti ayat-ayat yang atau kata-kata yang ditulis oleh pengalaman Raja Daud. Dalam 2 Samuel 13 itu latar belakangnya, saudara akan ketemu Amnon dan Tamar, itu judulnya. Amnon dan Tamar itu dua-dua anaknya Raja Daud. Singkatnya, satu ketika Amnon naksir Tamar, saudara yang terkasih, dia takut bilang sama raja dan kemudian dia memperkosa adiknya sendiri. Adiknya yang nama Tamar ini beda ibu, saudara yang terkasih, pulang kepada kakaknya yang namanya Absalom dan kasih tahu kepada kakaknya dia diperkosa oleh Amnon. Absalom tidak bicara selama 2 tahun, baik yang kasar maupun yang halus terhadap Amnon. Padahal di dalam dirinya berdiam diri, berkecamuk, gejolak, dendam terhadap saudaranya yang namanya Amnon. Lalu satu ketika 2 tahun orang tidak lagi ingat peristiwa itu, dia undang saudara-saudaranya semua termasuk Amnon. Dan ketika Amnon sudah habis minum, dia suruh pengawalnya penggal Amnon. Amnon kemudian meninggal dan Absalom melarikan diri selama 3 tahun. Raja Daud ingat akan anaknya karena katanya ini anak yang paling disayang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada cacatnya. Kalau Anda lihat kaki saya cacat semua, saudara yang terkasih. Dulu di kampung suka ngejar ayam. Kami di Maluku makan ayam itu waktu tahun baru. Dan ayam itu kalau Anda kejar dia masuk di semak-semak, Anda injak dia enggak berteriak. Itu ayam, pintar sekali. Kalau ayam pintar, masa kita yang makan ayam enggak pintar-pintar? Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kena banyak duri dan luka. Tapi Absalom itu saudara, luar biasa. Dia ganteng sekali, gagah sekali. Daud kemudian ingat dia dan Absalom pulang. Ketika Absalom pulang, ini yang dilakukan. Tiap hari ketika orang mau masuk menghadap raja, ayahnya Daud, dia akan berdiri di pelataran itu untuk jalan-jalan yang akan masuk ke istana. Dan dia tanya, kamu siapa namanya? Apa yang kamu perlukan? Apa masalah kamu? Kamu berasal dari suku apa? Lalu dia berkata, persoalan kamu itu sebenarnya sederhana. Kalau saya jadi raja, selesai persoalanmu. Tapi lihatlah, dari pihak raja enggak buat apa-apa. Itu nanti Anda dengar kampanye nanti ke depan seperti itu. Saudara pasti janji, kami kalau saya berkuasa pokoknya enggak ada banjir. Saya berkuasa enggak ada korupsi. Ada terus banjir, ada terus korupsi. Kita jadi bingung siapa yang paling bagus. Tapi saya bukan mau kampanye, karena itu stop sampai di situ saja. Tapi ini kebiasaan orang yang pengen gantikan seseorang. Dia bilang dia pasti lebih baik. Dan Alkitab berkata Absalom hampir menarik semua hati orang di Yerusalem. Lalu dia buat hal yang sangat jahat sekali. Dia bilang sama orang-orangnya, saya akan pergi dan ketika saya kembali kalian berteriak, hidup Absalom, raja bagi kami. Dan saat itu saya mengkudeta kepemimpinan ayah saya. Ketika Daud dengar begitu dia lari. Nah dalam pelarian itu, ini suasananya. Ini dalam pelarian anaknya, luar biasa dia berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa itu nggak bisa hidup tanpa air. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda pergi ke daerah tropis, saudara biasanya the deer hunter, pemburu rusa itu, mereka tunggu saja di tepi danau, di tepi sungai, dekat air yang mengendap karena air hujan. Pagi-pagi mereka tunggu di sana, sebentar lagi rusa bergerombol akan datang. Lalu mereka berburu. Rusa itu nggak bisa hidup tanpa air. Dia merindukan. Lalu ini Daud mempersamakan dirinya. Dia berkata begini, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Pak, Bu, teman-teman, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu ini, kalau Anda pergi ke gereja, Anda pergi ke beribadah, ini yang harus ada dalam pikiran dan hatimu, rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Kerinduan ini akan membuat Anda ketemu. Memang ada orang yang datang ke gereja karena diajak teman, diancam pakai ayat, ada pacarnya dan mau cari pacar. Ada juga macam-macam saudara-saudara yang terkasih. Tetapi itu hanya dalam waktu tertentu. Harus kita bertekad itu dalam batasan waktu tertentu. Tetapi selanjutnya Anda harus pergi ke ibadah. Anda berkata begini, saya rindu untuk datang. Saya rindu untuk cari Tuhan. Saya rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Saya rindu diberkati oleh Tuhan. Saya rindu belajar banyak tentang siapa itu Tuhan. Karena kerinduan itu, saudara yang terkasih, Anda pasti menemukannya.
Rindu kepada Allah itu yang Daud lakukan. Dia tidak pikirkan istananya yang megah. Dia tidak pikirkan tepuk tangan kekaguman dari orang-orang musuh-musuh di sekitar dia. Dia nggak pikir, yang dia lebih pikirkan itu rindu kepada Allah. Wah, hebat sekali. Saudara, kita ada di masa yang tenang. Kita nggak terlalu banyak masalah dalam hidup ini. Barangkali secara status ekonomi, intelektual, sosial Anda orang di atas rata-rata. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dengar baik-baik, dalam hidup kita harus bersikap seperti Daud, rindu kepada Tuhan sama seperti Daud. Demikian jiwaku merindukan Engkau. Dia bukan saja cuma rindu, tapi dia berkata, jiwaku haus kepada Allah. Orang haus itu harus apa? Sekali lagi harus apa? Sekali lagi harus apa? Anda memberikan saya kesempatan. Wih, belum juga saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya yakin dan percaya, kalau Anda punya minum silakan minum juga, nggak apa-apa. Orang haus harus minum. Dan kalau Anda datang dengan punya kerinduan seperti ini, sudah datang lalu kemudian Anda haus, itu artinya saudara-saudara yang terkasih, Anda tidak mau berhenti kalau mau bernyanyi. Sebenarnya saudara yang terkasih, kalau pemimpin pujiannya bagus begini semua, khotbahnya nggak usah panjang-panjang, harusnya ya. Pujiannya panjang, Anda setuju? Tapi amplopnya jangan dikurangi, itu penting saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu saya tahu bahwa setiap orang yang rindu lalu haus akan dipuaskan oleh Tuhan. Saya nggak pernah pilih-pilih pelayanan Bapak Ibu yang terkasih. Saya pernah khotbah di Tanjung Priuk cuma 2 orang. Saya duduk dan nggak lihat ke belakang, saya pikir banyak orang. Begitu saya dipersilakan cuma 2 orang. Saya bukan saja khotbah berdiri di tempat, saya turun saudara yang terkasih. Karena cuma 2 orang. Semangat saya tidak pernah berkurang, karena apa? Bicara tentang Allah ini bicara hal yang penting. Mimbar ini cukup kuat untuk saya pukul-pukul saudara yang terkasih. Sebab saya pernah khotbah di kota, mimbarnya dari kaca pecah sampai sekarang gak diundang lagi. Tapi Bapak Ibu yang terkasih bicara tentang Tuhan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gak pernah ada habis-habisnya bicara tentang kebesaran, penyertaan, keperbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda kenal dia makin dalam, Anda makin cinta dia, saudara yang terkasih. Sebenarnya tadi saya janji untuk gak nyanyi, itu saya bilang, wah suara saya lagi serak. Baru pulang dari pulau, bikin satu video, nyanyi saudara-saudara yang terkasih. Jadi kena udara laut juga agak serak saudara. Tapi karena saya lihat teman-teman main musik bagus, pasti ketutup suara yang jelek saudara yang terkasih. Dan itu terjadi. Ridwan dan semua teman-teman, hampir saya kenal semua, gak tahu mereka kenal saya apa enggak. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi betul kalau Anda haus, sudah rindu, haus lagi, dipuaskan oleh Tuhan. Makanya orang kalau makin dekat dengan Tuhan, kadang-kadang orang bilang, orang gila ya, lu kok rajin banget ke gereja. Belum tahu, kalau udah kenal Tuhan lebih dari kekasih siapapun di dunia ini. Karena apa? Tuhan memuaskan kita dalam banyak hal. Nanti saya cerita pengalaman saya, kenapa saya kena stroke. Dan apa yang terjadi dengan saya saudara. Jangan kemana-mana, tetap tinggal di tempat, saya akan kembali dalam beberapa saat lagi. Bapak Ibu yang terkasih, jiwaku haus kepada Allah. Saudara yang terkasih, kepada Allah yang hidup. Garis bawahi kata hidup itu. Itu berarti Anda punya Tuhan yang bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang merenung. Bukan Tuhan yang bingung. Tapi dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang melakukan ajaib, perkara-perkara ajaib. Dia dengar, dia melihat, dia bertindak dalam hidupmu. Kalau Anda sampai pada pemikiran seperti itu, orang mau bilang apa saja kepada Anda gak akan mundur. Sebab Anda tahu Tuhanmu Tuhan yang tidak tinggal di kuburan. Dia Tuhan yang hidup. Gua Mapela tempat tokoh bangsa Israel Abraham dikubur. Dan sampai sekarang ada di sana. Medina adalah tempat Muhammad dikubur dan masih ada di sana. Tapi Yesus Tuhanmu dan Tuhanku, kuburnya sudah kosong. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Semua ketakutan pergi, saudara yang terkasih. Nah, saya mau cerita tentang saya kena stroke. 3 tahun lalu 2019. Terlalu capek, saya hampir mulai awal Desember sampai awal Januari. Tiap hari saya khotbah 2-3 kali khotbah Natal. Siang hari pun nyanyi malam kudus, enggak apa-apa saudara yang terkasih. Waktu di Kalimantan saya 10 hari dari 24 sampai tanggal 1. Saudara tiap hari khotbah 3 kali. Jadi 10 hari khotbah 30 kali. Pagi makan babi, saya nggak lihat Anda. Siang makan babi, malam makan babi. Supermi dikasih babi, sayur dikasih babi. Dari kepala sampai kaki berminyak semua saudara yang terkasih. Karena kurang istirahat, kurang minum, banyak makan minyak-minyak.
Darah menggumpal di batang otak. Pulang malam tidur jam 2 sudah berat jalannya. Dan akhirnya barangkali masih 3 hari di rumah. Ke rumah sakit di RSPAD 17 hari saya terbaring. Menurut dokter harusnya ini yang saya alami. Harusnya Bapak itu koma atau mulut bengkok dan lidah pelo. Itu 2 hal yang biasa terjadi sakit seperti Bapak yang kena ini. Tapi puji Tuhan, waktu saya keluar dari rumah sakit, saya hidroterapi air di daerah Kemang. Dokternya, dokter Maria saya masih ingat. Waktu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia lihat rekam medis saya, dia bilang, Pak buka maskernya. Mulut Bapak gak bengkok ya. Dia bilang coba ngomong. Lidah Bapak gak pelo ya. Bapak kerja apa? Saya pelayanan. Pendeta atau pastor? Pendeta. Pantas Pak Pendeta. Pantas apa dokter? Saya tanya. Karena pendeta itu suka banyak ngomong, lidahnya elastis. Gak pelo. Puji Tuhan. Mari kita ngomong terus. Teman-teman yang bernyanyi, yang bermain musik. Semua anak-anak Tuhan di sini. Bicara dan jangan diam. Bicara terus tentang kebesaran, kebaikan, kehebatan Yesus Tuhan kita. Satu kali saya pelayanan diajak beberapa gereja. Mereka punya sebuah yayasan ajak saya ke Nias. Saudara-saudara yang terkasih di Nias Selatan. Waktu pergi ke sana kita nyampe sekitar siang, lalu kemudian jam 6 itu ada KKR. Lalu jam 4 teman-teman bilang, Pak kami mau doa keliling ya. Bapak gak usah ikut kami. Kami mau doa keliling, Bapak gak usah ikut kami, Bapak persiapan aja. Kebetulan saya yang khotbah malam itu. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika sekitar jam 5 mereka pulang, lalu mandi semuanya kita siap, kita berangkat jam 6 kurang ke sebuah sekolah dasar. Di depannya ada sebuah lapangan kecil dan berkumpul sekitar 400-500 orang di lapangan itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih giliran saya mulai berkhotbah, dan saya ketika berkhotbah biasanya saudara-saudara kalau KKR saya suka jalan ke kanan, suka jalan ke kiri sepanjang stage itu saya biasanya jalan ke sana. Tidak ada pengaruhnya sound system, tapi saudara yang terkasih saya mau tatap orang-orang itu secara lebih dekat. Tapi hari itu kaki saya berat sekali. Seperti dijerat, seperti diikat, tertawan. Saya seperti gak bisa bergerak. Lalu saya bilang, wah ini ada apa-apa. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Begitu saya lihat ke depan. Ada seorang bapak dengan celana krem, baju putih, badan besar. Dia lihat saya dengan tatapan yang tidak biasanya. Tatapan yang sangat tidak ramah sekali. Tatapan itu bukan berkata, Pak terima kasih Bapak sudah datang di kampung kami. Sebentar kita akan kenalan ya. Tatapan itu bukan berkata, Pak terima kasih sebentar kita akan foto bersama-sama. Tapi tatapan itu berkata, nanti lihat apa yang akan terjadi dengan Bapak. Saya terus sambil khotbah saya doa, sambil khotbah saya doa, sambil itu khotbah saya doa. Saudara-saudara yang terkasih, dan tidak sampai 10 menit kaki saya rasa dibebaskan. Dan saya mulai jalan ke kanan, saya mulai jalan ke kiri, saya mulai jalan ke depan, saya mulai bicara tentang keunggulan Yesus, keselamatan satu-satunya hanya di dalam nama Yesus. Pemeliharaan yang ajaib, pemberi ketenangan, pemberi damai. Saya khotbah dan hampir 1 jam. Saya minta satu nada lalu saya ajak mereka nyanyi. Aku berserah, nyanyi lagu itu, lalu saya bilang dengar baik-baik. Malam hari ini sudah jelas, tidak ada sebuah organisasi keagamaan, tidak ada seseorang hamba Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan menurut Kisah 4 ayat 12. Hanya Yesus Kristus. Karena itu kalau ada di antara saudara malam hari ini yang hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai, hidupnya gelisah, dan Anda mau mengalami kedamaian dalam hidupmu, saya bilang angkat tangan dan maju ke depan. Nah, ketika saya lihat orang maju dan saya kaget sekali karena saya lihat ke depan. Bapak yang badannya besar pakai celana krem dan baju putih. Bahunya terguncang karena dia menahan isak tangis. Lalu dia jatuhkan dirinya di atas lututnya. Di tanah yang becek itu, yang kotor itu. Lalu dia menangis dan terus menangis. Dan teman-teman laki-laki hamba Tuhan lain mereka peluk dia dan mereka doakan dia. Dan setelah mereka doakan dia, saudara-saudara yang terkasih, dia bilang begini, tadinya saya mau coba pendeta itu, ilmu dia lebih kuat atau ilmu saya? Ternyata ilmu dia lebih kuat. Lalu teman-teman bilang itu ilmu dari Tuhan Yesus yang malam hari ini kamu percaya. Haleluya, saudara yang terkasih. Siapapun dia, ketika saudara yang terkasih disentuh oleh kasih Yesus, ini yang membuat Daud itu kemudian berkata, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jangan lupa konsep orang Israel waktu itu, bait Allah, tabut perjanjian Allah adalah tempat di mana Allah berada. Dan kemudian bait Allah ada di Yerusalem, dan Yerusalem adalah, saudara yang terkasih, ada Allah di sana. Tapi Yesus kemudian menyempurnakan di dalam Yohanes pasal 4, menyembah Allah bukan saja di Yerusalem, bukan di gunung lagi, tapi menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud berkata, bilakah aku boleh datang? Nah, kata bila berbeda dengan kata jika. Kalau saya berkata jikalau saya ke Bandung, itu saya bisa pergi, saya bisa juga tidak pergi. Tapi kalau saya bilang apabila saya ke Bandung, maka saya pasti akan pergi, tinggal tunggu waktu. Dengar ini Bapak Ibu yang terkasih, Daud dalam pengajaran anaknya mau dibunuh sama Absalom. Tapi bagi dia kembali ke Yerusalem itu tinggal tunggu waktu. Karena dia tahu penyertaan Tuhan pasti bersama dengan dia. Hatinya dia bersih terhadap anaknya. Dia gak buat kesalahan. Karena itu walaupun anaknya coba untuk membunuh dia, dia percaya Allah akan mengembalikan dia lagi ke Yerusalem. Karena itu ketika saya saudara-saudara 17 hari di rumah sakit, begitu keluar saya masih di kursi roda, saya sudah khotbah. Saya sudah teriak-teriak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sudah tolong saya. Dokter Yanto hambanya mengirim bunga tulip yang bagus sekali. Dan dokter saraf saya bilang, Pak bisa minta 1, 2 juga ambil. Saya bilang. Itulah sebabnya pemeriksaan kemudian tidak boleh bayar. Mantap itu. Kita saling memberi saudara yang terkasih. Ada 4 hamba Tuhan atau 3 hamba Tuhan Dr. Yanto kirimkan. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu saya didoakan oleh banyak orang. Ada banyak orang dalam 17 hari, tiap hari 3-4 rombongan datang nyanyi doa, datang nyanyi doa, datang nyanyi doa. Kakak saya bilang harusnya kamu tulis bahwa jam besuk hanya jam sekian sampai jam sekian. Saya bilang kalau orang datang dan doa, datang nyanyi dan doa, pasti lebih ampuh daripada obat dokter. Saya yakin itu. Karena saudara yang terkasih, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sekarang keliling-keliling lagi ke daerah saudara-saudara yang terkasih. Pergi lagi. Memang orang bilang perlu istirahat. Iya saya istirahat. Tapi kalau kelamaan istirahat mati juga saudara-saudara yang terkasih. Jadi lebih baik berguna. Lebih baik bernilai saudara-saudara yang terkasih. Lebih baik bernilai. Saya membayangkan saudara yang terkasih. Ada orang bilang kalau mati di atas mimbar itu mantap. Menurut saya mati di mana aja sama aja mati saudara-saudara yang terkasih. Ya ada orang bilang begitu doa berkat lewat itu mati. Atau lagi main keyboard begitu akor kelima 4 chord ke 1 lewat. Oh itu mantap itu. Nggak apa-apa mau mati, nggak penting caranya. Cara kita hidup jauh lebih penting. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud itu dia rindu untuk melihat Allah. Lalu dia berkata begini, air mataku menjadi makananku siang dalam malam, ayat keempat. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara-saudara yang terkasih, latar belakangnya nanti saudara pulang baca 2 Samuel pasal 16. Di situ ada Sanak Simea, salah satu saudara daripada saudara keluarga daripada Raja Saul yang mengutuki Daud. Dia bilang kira-kira dia bilang begini, nah, kamu ada orang yang suka menumpahkan darah orang. Pokoknya kata-kata kutukan. Dia keluarkan, dia sumpah serapah keluar untuk Daud. Saudara-saudara yang terkasih. Karena dia pikir saudaranya dia yang namanya Saul kan sudah dikudeta. Padahal Allah yang sebenarnya menggantikan. Allah yang tidak mau lagi karena Saul buat kesalahan-kesalahan saudara-saudara yang terkasih. Tetapi dia sumpah serapah. Lalu ada orangnya Daud bilang begini, izinkan saya raja untuk penggal kepala orang itu. Daud bilang jangan. Saya begini juga, saya percaya Tuhan di dalamnya dia juga ada. Orang anak saya sendiri mau bunuh saya kok, apalagi orang lain. Biar saja. Kalau Tuhan menghendaki, hebat loh. Hebat sekali. Yang namanya Daud itu melihat situasi itu dari Tuhan. Dari kacamata Allah. Dia nggak lihat Allah dari situasi. Siapa yang bisa menyangka situasi akan berubah? Salah satu hal aja, pandemi aja ya. Pandemi selama 2 tahun lebih saudara-saudara yang terkasih. Obat apa yang paling ampuh? Kita cari-cari semua. Ada orang minyak ini, ada yang minum, ada macam-macam saudara. Berjemur aja, saya pernah baca 3 dokter, saudara. Sarannya berbeda. Ada yang dokter berkata jam 7 pagi berjemurnya paling bagus. Ada yang bilang jam 10. Ada yang bilang enggak, waktu berjemur itu bayangan tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke depan, tidak boleh ke belakang. Anda mau ikut mana saudara-saudara yang terkasih? Kita bingung semua. Hari-hari itu Anda mau punya uang sebanyak apapun, mau keluar negeri, enggak bisa saudara. Saya baca seorang motivator, dia punya uang kesehatan katanya banyak sekali. Waktu dia sakit kena COVID, mau pakai private jet saudara ke Singapura, nggak diterima. Akhirnya masuk rumah sakit. Waktu dalam kepayahan sudah napas 1-2, dia ingat lagu sekolah minggu. Hati yang gembira adalah obat. Dia nyanyi. Imunnya naik terus. Semua suster dokter masuk, dia ajak nyanyi lagu itu. Kemana-mana dia bersaksi.
Nah, memang hari-hari itu kita penuh dengan ketakutan, bukan? Saudara-saudara, ada orang batuk sedikit, kita kaget saudara. Dulu saya masih ingat waktu kita sekolah, saudara berempat bisa minum 1 gelas itu. Cuek saudara, dulu saudara. Sekarang kita jadi takut banget. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu penyakit itu ada pasti. Tapi saya juga tahu ada banyak orang yang bukan saja takut, ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih, saya kenal seorang penyanyi meninggal. Semua teman-teman yang lain kena, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi mereka di rumah rawat sembuh. Dia katanya ketakutan, telepon pendeta ini. Dia pergi juga saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak bilang orang yang pergi itu nggak disayang sama Tuhan. Saya nggak bilang begitu. Tapi kita yang masih hidup, kita punya tugas. Dan tugas itu adalah terus membanggakan Yesus di atas segala-galanya. Saya ini nggak pintar saudara yang terkasih. Saya jurusan IPA itu karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga ibu wakil kepala sekolahnya Ibu Silitonga itu memindahkan saya saudara. Satu kali saya ngajar di Pondok Gini, saya ngajar seni musik sama agama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan lagi ngajar, tiba-tiba dipanggil sama kepala sekolah. Pesuruh sekolahnya datang, Pak, ditunggu sama kepala sekolah. Lalu saya bilang, anak-anak itu coba kalian buka halaman ketiga, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Sementara Bapak di kantor jangan ada yang ribut. Pergi belum lama anak-anaknya gaduh sekali. Lalu saya agak marah, saya berdiri di depan kelas dan saya bilang, kalian ini kenapa ribut? Saya kan sudah bilang jangan ribut. Bapak lagi dipanggil ibu kepala sekolah, kenapa kalian ribut sekali? Kalian gak tahu aturan. Siapa yang merasa dirinya pintar silakan berdiri. Gak ada yang pintar. Gak ada yang berdiri maksud saya. Gak ada yang berdiri saudara yang terkasih. Gak ada yang berdiri. Lalu saya ganti pertanyaannya. Kalau begitu siapa yang merasa dirinya bodoh? Coba berdiri. Tiba-tiba seorang siswa duduk paling belakang dia berdiri. Saya kaget dong saudara. Ngaku banget dia bodoh gitu kan. Saudara lalu saya maju beberapa langkah dan saya tanya, apa betul-betul kamu merasa dirimu bodoh? Lalu dengan tenang dia berkata, sebenarnya tidak Pak. Tetapi karena yang berdiri Bapak sendiri saya ingin menemani Bapak. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak pintar, tapi kalau saya berdiri di sini saya tahu ini karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat, saudara, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan saudara daya ingat, Tuhan yang memberikan hikmat. Karena itu semua pujian kehormatan mesti dikembalikan kepada Dia. Siapa sih saya, siapa kita, pelayan-pelayan kita itu cuma hamba. Saya tamat sekolah teologi dari Jogja, istri saya itu anak didiknya Pak Yusuf Roni. Lalu ketika kami menikah, saya diminta pelayanan di sana. Waktu kami mau pergi ke Palembang, pelayanan ada 40 orang, rata-rata pengusaha semua, saudara-saudara yang terkasih. Waktu rapat 1-2 kali saya lihat di kantong-kantong para pengusaha itu ada bolpen yang warnanya ada merah marun, ada yang hitam. Di atasnya ada putih-putihnya, saya nggak tahu bolpen apa itu. Lalu kemudian saya ke plaza, sebuah plaza mahal sekali. Lalu saya ke Blok M Mall itu, emperan di terminal itu, ada bolpennya, ada warna hitam, ada merah marun. Saya beli satu, harganya Rp600, Rp600. Persoalannya nggak ada putih-putihnya di atas. Saya pikir apa ya bisa putih, oh tip X. Lalu saya taruh tip X beberapa kali, lalu saya yakinkan diri saya ini persis dengan bolpen itu. Waktu kami ke bandara nunggu agak lama, saudara, pesawatnya delay 2 jam. Ada pendeta satu yang tua lihat saya dan berkata, Pak Henry, majelis yang tua lihat saya, Pak Henry sekarang Bapak diberkati. Kenapa? Bapak sekarang pakai Mont Blanc. Saya bilang, Mont Blanc itu bahasa Prancis ya, Mont Blanc, Gunung Putih, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda, saya sedikit tahu, cuma tahu itu doang, saudara yang terkasih. Lalu dia bilang, saya bilang, bisa aja saya tutup kantong saya. Karena saya takut ketahuan, saudara-saudara yang terkasih. Lalu karena topik pembicaraan sudah ke arah lain, saudara, saya lepaskan perlahanan. Seorang majelis yang lebih muda, tinggi dia dari belakang lagi duduk, lalu dia cabut bolpen saya, lalu dia bilang, Mont Blanc kok garisnya tidak teratur. Lalu dengan tangannya dibuat begini, dengan kukunya terkelupas semua, saudara-saudara yang terkasih. Lalu seorang bapak punya 3, dia bilang, Pak Henry ini 1 untuk Bapak. Tapi poin saya adalah ini. Saya mau bilang begini, kita itu sama, itu cuma alat. Semahal-mahalnya sebuah bolpen, kalau nggak dipakai nggak jadi berarti bolpen itu. Tapi kalau walaupun bolpen itu murah dia dipakai, dia jadi berarti. Anda dan saya berarti itu kalau Tuhan mau pakai kita. Karena itu yuk libatkan diri dalam pelayanan. Jangan cuma jadi penonton, apalagi komentator. Komentator paling hebat menurut saya sepak bola itu dari Indonesia. Dia bisa menyalakan kelas-kelas pelatih sekelas Alex Ferguson, pelatih MU itu. Dia bisa bilang pemain itu harusnya turun babak kedua, jangan dari babak pertama. Waduh, hebat sekali. Apakah Indonesia pernah juara dunia? Nggak pernah. Asia kita nggak pernah menang. ASEAN sama Vietnam aja udah hampir 30 tahun baru menangin kemarin itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya takut di gereja banyak orang juga begitu.
Wah, pimpin pujiannya biasa saja. Nyanyinya tadi biasa, tadi kontrol perutnya kurang bagus itu. Makanya mainnya tadi akordnya salah. Khotbahnya aduh kurang, bahasa Yunaninya kurang itu. Kurang bahasa Ibraninya kurang. Lalu kita bilang, oke, ganti kami yang nyanyi. Ganti kami yang khotbah, ganti kami yang main musik. Oh enggak, kami cuma komentator aja. Enggak ada. Di gereja itu semua orang melibatkan diri. Setia dalam perkara kecil, Tuhan yang angkat kita. Promosi ilahi itu jauh lebih hebat daripada promosi diri. Kalau Anda mulai setia, Tuhan yang angkat kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, inilah yang hendak ku ingat, kata Raja Daud ayat kelima. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia sudah selesai masalahnya, masih ada. Tetapi yang dia mau ingat adalah semua kebaikan Tuhan yang pernah dia alami. Karena itu kalau Anda mengalami sebuah masalah, sebuah persoalan, ingat Tuhan pernah tolong Anda. Dan Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih setianya, pertolongannya. Pasti manusia bisa janji hari ini ya, tapi besok bisa tidak. Manusia bisa, saudara yang terkasih, bikin MOU, tanda tangan sama-sama, tapi bisa lari. Tapi Allah tidak demikian, Dia sayang sama Anda dan saya. Saudara tahu Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk gedung gereja. Bukan untuk rumah, bukan untuk titel apa saja. Tapi Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk manusia, untuk saudara dan saya. Dengar baik-baik, karena itu hargai manusia lebih daripada hargai apapun juga. Saya kalau lihat orang, apalagi anak muda, saudara, wah saya selalu senang kalau mereka orang-orang hebat. Dulu soalnya waktu SMA sempat minum di botol Coca-Cola. Tapi isinya Johnny Walker, saudara-saudara yang terkasih. Satu kali guru agamanya bilang, Henry, bagi Coca-Cola. Jangan pak, ini cuma sedikit pak. Kami bayangkan kalau dia minum Johnny Walker lalu dia ngajar agama, dia mabuk, apa yang terjadi. Berdosanya berkali-kali lipat. Tapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan bisa rubah orang seperti begini. Muka saya kan gak jelas kalau Anda lihat, saudara-saudara yang terkasih. 40 tahun lebih tinggal di Jakarta, tidak pernah ditodong, tidak pernah dicopet. Karena penodong dan pencopetnya pikir beberapa kali kalau menodong saya, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan sayang juga sama saya. Tuhan tentunya sayang juga sama saudara-saudara. Pulang di rumah dan lihat kaca dan Anda berkata, puji Tuhan, saya ditolong. Karena itu kemudian Daud berkata begini, mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Daud pernah tertekan? Yes. Dia pernah gelisah? Ya. Saudara-saudara yang terkasih, Daud manusia, tapi dia berkata begini, berharap kepada Allah, saudara yang terkasih, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika dia ingat semua kebaikan Tuhan di waktu yang lalu, sekarang dia bilang jangan gelisah, jangan tertekan, berharap sama Allah, karena dia penolong, dia Allahku. Sudah selesai? Belum, masih dalam pengajaran. Tapi saudara tahu akhir kisahnya kalau saudara baca di 2 Samuel pasal yang ke-13 dan seterusnya. Saudara akan ketemu Absalom yang mengejar papanya. Dengan sebuah nafsu untuk membunuh papanya. Dia tersangkut di pohon dan meninggal dunia. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu akhirnya apa? Daud apa? Kembali lagi memimpin di Yerusalem. Itu berarti bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Itu berarti bahwa selama Tuhan yang mendampingi Anda, jangan pernah takut dengan apapun. Sebab Anda dan saya ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena Tuhan baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
lagi ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu Tuhan hanya darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya nggak tahu saudara sedang bergumul dengan apa saat-saat ini. Tapi Daud yang adalah seorang raja dan sangat dekat dengan Tuhan. Sebagai keluarga dia pernah mengalami anaknya mau bunuh dia. Tapi dia nggak mau berhadapan-hadapan, dia lebih baik lari. Saudara tahu dalam pelarian Tuhan tetap ada di sana. Dan Tuhan tetap jaga dia. Jangan pernah lihat persoalanmu lebih besar daripada Tuhan. Tapi lihat Tuhanmu lebih besar dari persoalan. Dari musuhmu, dari siapa saja. Dia lebih besar. Karena dia mengasihi Anda kalau nggak mungkin. Kalau dia tidak mengasihi nggak mungkin dia menyuruh anaknya mati di atas kayu salib. Taruh semua persoalanmu kepada dia. Dan bilang Tuhan. Daud memang bergumul antara hidup dan mati. Tapi akhirnya Tuhan mengembalikan dia lagi dalam kedudukannya. Saya mungkin punya persoalan yang sedang saya alami. Saudara bilang sama Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan pasti tidak berdiam diri. Engkau sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan. Supaya aku bisa bersaksi kepada orang-orang. Aku mengalami ini dan Tuhan tolong saya. Tuhan pun bisa tolong kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lawat kami dengan kasih-Mu. Engkau ada di sini bersama kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan tangan-Mu dari hidup kami. Inilah kami bawa diri kami padamu. Dalam Engkau ada jalan keluar. Dalam Engkau ada pertolongan. Dalam Engkau ada jawaban. Kami datang padamu. Jesus, we love you. No one like you, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Katakan ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena Allah kami bukan saja berjanji, tapi Dia menepati janji-janjinya dalam hidup kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami piatu. Bahkan Dia berkata Dia menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Karena itu selama kami masih hidup, kami tahu tangan Tuhan masih tetap ada dan menolong kami. Situasi dan kondisi sulit merupakan sebuah universitas di mana Tuhan mau kami mengenal Engkau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sehingga apapun terjadi kami berkata kami tetap akan menyembah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Hamba berdoa untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu dalam rumah tangga. Ada pergumulan ekonomi, Tuhan tolong. Ada pergumulan dengan keluarga, barangkali keturunan, Tuhan dalam nama Yesus nyatakan itu. Ya Bapak, kami berdoa supaya anak-anak-Mu sore hari ini bukan saja membaca Alkitab tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi mereka mengalami dalam hidup mereka. Supaya mereka berkata, sungguh firman-Mu adalah firman yang ya dan amin. Karena bukan saja kami dengar, bukan kami membaca tentang orang-orang beriman, tapi hari-hari ini kami juga ditolong oleh Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami membawa kekuatan, bawa pengertian, bawa sukacita. Dan kami bergairah ikut Engkau, melayani Engkau. Dan terus setia selama kami ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tambahkan terus karunia rohani kepada kami. Supaya pelayanan kami makin memuliakan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meyakini Tuhan sudah tolong kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.
Jemaat dikasih Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan berdoa untuk hambanya Bapak Henry Salakpara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas hari dan berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Henry Salakpara Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan selalu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa kiranya Kau selalu urapi hamba-Mu Bapa. Kau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya Tuhan. Dan Kau juga memberkati kesehatannya yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Tuhan. Dan memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami pulang dan meninggalkan tempat ini, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anak yang tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan.
Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.